ceria, luar biasa. Hahaha. Apa kabar Bang Winar? Baik Karut, Iya. kayaknya kurang semangat Kak. Oh iya, kita sama sekali lagi ya Iya, Bang. yuk. 1, 2, 3, ya. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Iya Karut. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal berapa Kak? Tanggal 6 Desember 2020. Oh iya, hari Minggu ini juga adalah merupakan hari Minggu Advent kita yang keberapa Kak? Kedua. Yang kedua, ya sesuai dengan ada lilin kita di depan ya Kak ya. Iya. Ada lilin 2 yang menandakan Minggu Advent kita yang Kedua. kedua. Tema kita apa Bang? Tema kita adalah Raja Damai yang akan datang. Diambil dari Matius 21 ayat 18 sampai 22. Iya, buat adik-adik yang di rumah juga beserta orang tua kami, seperti biasa Kak ya, Kak Arut dan Bang Winar juga mengundang adik-adik dan orang tua yang ada di rumah, walaupun kita mengadakan ibadah kita masih di rumah aja ya Kak ya. Iya benar. Bang Winar dan Kak Arut juga mengajak adik-adik untuk tetap di rumah, duduk bersama orang tuanya dan mengikuti ibadah kita secara streaming. Dan juga jangan lupa untuk mempersiapkan yang pertama adalah persembahan. Yang kedua adalah Alkitab. Yang paling utama adalah Alkitab ya kan Yes, Bang? benar. Yang ketiga adalah hatinya, pikirannya juga harus fokus sama untuk ibadah kita minggu ini. Oke, kita akan memulai ibadah kita Kak Ruth pada hari Minggu ini yang akan dibawakan untuk doa pembuka oleh Kak Ruth. Iya, kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Siapkan hati pikiran kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami rasakan hingga Minggu Advent yang kedua pada saat ini. Tuhan Yesus, kami mempersiapkan hati pikiran kami, hadirlah di tengah-tengah kami melalui Roh Kudus-Mu, hadirlah di rumah kami masing-masing. Walaupun kami beribadah melalui streaming, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menerima kami, memberkati kami dan mempersiapkan hati dan pikiran kami. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami dan berfirmanlah kepada kami telah siap mendengarkannya. Tuhan Yesus, kami adalah anak-Mu yang penuh dengan dosa, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke Kak, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi Dengan lagu kita yang pertama yaitu diambil dari Kidung Jemaat nomor 99, Gita Sorga Bergema. Semuanya adik-adik bisa bertepuk tangan Iya ya. benar, adik-adik orang tua di rumah untuk bernyanyi dan bertepuk tangan bersama. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Sang Ajar, Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Ayat yang kedua. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia. Dan Maria bundanya, Dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Iya, kita sudah menyanyikan lagu kita Kak. iya benar. Tadi judulnya apa Kak? Gita Gita sorga Sorga bergema. Bergema.
biasanya kalau ada lagu Kita Surga Bergema, berarti udah mau Natal ya Kak ya? Iya, Wah, kita kan sudah menyambut Natal. benar, kita akan menyambut Natal kelahiran Tuhan Yesus. Oke Kak, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bang. Ya, kita lebih baik mengingatkan adik-adik kembali supaya mempersiapkan dirinya Kak. Untuk mendengarkan firman firman Tuhan. Oleh Dan- karena itu sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita kembali bernyanyi lagi Kak. untuk menyambut firman Tuhan Yes. dan siapkan Alkitabnya, kita bernyanyi Kak dari Kidung Jemaat nomor berapa Kak? nomor 94, Hai Kota Mungil Bethlehem. Adik-adik dan orang tua yang ada di rumah, Bang Winar dan Kak Ruth undang semuanya untuk bernyanyi bersama. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang, melihat kau lelap. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakar. Harapanmu dan doamu kini terkabulai. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, berita kabar baik. Sejahtera di dunia, segala puji naik. Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan Kak Ruth Iya, yang akan benar. dibawakan oleh Inang Inang Diakones Diakones kita. Yuk kita panggil Inang Diakones ya Kak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, oleh karena itu adik-adik dan orang tua kami mempersiapkan dirinya karena kita akan... Mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita panggil Inang Diakones. 1, 2, 3, ya. Inang Diakones. Shalom. Shalom Inang. Selamat Advent. Selamat Advent juga Inang. Kita bertemu dalam Advent yang kedua. Yes. Lihat itu ada lilin 2 dan altarnya warna ungu. Iya. Artinya lihat rajamu datang sebagai raja. Iya. Ya. Bang Winner, buka Alkitabnya. Iya Inang. Matius 21 ayat 18 sampai ayat 22. Iya. Sudah? Sudah Inang. Inang. Iya, sebelum kita baca firman Tuhan, kita persilakan adik-adik di rumah juga membuka Alkitabnya di Matius 21 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, ayo dekat-dekat ke saya. Oke Inang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kebaikan Tuhan sudah menyertai kami dalam 1 minggu ini. Dan Tuhan menghantarkan kami kembali untuk ibadah Advent yang kedua. Terpujilah Engkau ya Bapa, sebab kasih setiamu yang selalu menyertai kami, khususnya anak-anak sekolah minggu di musim pandemi ini. Tetapi anak-anak boleh
dari rumah mereka memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan membaca firman-Mu. Biarlah kasih setia Tuhan, Rohul Kudus-Mu mengajari kami supaya kami memahami setiap firman yang kami baca dan kami dengarkan. Terima kasih Bapak. Terimalah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik di rumah dan Kak Ruth, Bang Winner, serta Bang Winner, mari kita baca firman Tuhan dari Injil Matius 21 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Kita baca secara bergantian. Pertama saya, kemudian Bang Winner, dan kemudian disusul oleh Kak Ruth, begitu bergantian. Demikian firman Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekoyong-koyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, hal itu akan terjadi. Kita sama-sama. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu di rumah, waktu itu diberitakan Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan dari Betani ke Yerusalem. Di tengah jalan dia merasa lapar. Yesus lapar. Dan Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Lalu Yesus pun menghampiri pohon ara itu dan berharap kalau mendapat apa yang bisa dimakan dari pohon itu. Nah, sekarang Bang Winner sudah pernah belum lihat pohon ara? Pohon ara? Belum Inang. Belum. Iya. Kalau Kak Ruth? Belum juga Inang. Belum. Kalau Inang Diakones? Belum juga. Tapi yang jelas pohon ara itu ada tumbuh di timur tengah. Ada di timur tengah. Nah, waktu Yesus berjalan tadi, ketika ia lapar, ia melihat pohon ara yang sangat lebat, tetapi dia tidak mendapatkan buah yang bisa dimakan. Tapi yang ada, yang menempel di pohon itu hanya daunnya saja. Lebat sekali. Pernah enggak Bang Winner lihat pohon yang daunnya lebat? Pernah, tapi nggak ada buahnya. Gak ada buahnya. Apa itu? Kayak pohon beringin. Oh, pohon beringin, betul. Pohon beringin dia berdaun lebat tapi tidak ada buahnya. Iya, tidak pernah Inang dengar ada buah beringin, yang ada hanya pohon beringin. Iya. Apalagi Kak Ruth? Apa ya? Mahoni? Oh, ada ya? Mahoni, lebat enggak? Kurang lebat, enggak bisa orang berteduh di bawahnya. Nah, ya, pohon apa lagi? Hariara. Oh. Itu beda dengan beringin. Hariara itu, tapi dia bukan pohon ara, lebih lebar daunnya. Nanti ditanya ya adik-adik sekolah minggu, ayah ibunya, apa pohon hariara bedanya dengan pohon beringin. Itu berbeda. Kalau pohon beringin kecil-kecil, kalau pohon hariara, bonani hariara bahasa Bataknya,
Itu daunnya lebar-lebar. Nah, ketika Tuhan Yesus lewat, dia melihat pohon ara itu, yang tinggal di pohonnya hanya daunnya saja. Iya. Tidak ada buahnya yang bisa dimakan. Nah, memang waktu itu belum musim buah ara. Ya, pohon ara sebetulnya waktu itu belum musimnya untuk menghasilkan buah. Tetapi kita lihat di sini Yesus berkata kepada pohon ara itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Maka seketika itu keringlah pohon ara itu. Dan siapa yang melihat ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu dan kemudian seketika itu kering daun-daunnya dan di bahasa Bataknya dikatakan raharma, bulunga. Ya, tinggal pohonnya saja. Siapa yang menyaksikan? Yang menjadi saksi? Ada enggak yang menyaksikan waktu itu, waktu Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang lebat daunnya tidak berbuah itu? Ada Inang. Siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Iya, murid-muridnya yang bersama-sama dengan Yesus. dia. Iya. Jadi sebetulnya yang mengherankan kan belum musim buah ara. Tetapi di sini dikatakan Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu. Padahal sebetulnya memang belum musimnya. Tapi Yesus mengutuknya karena Yesus tidak mendapatkan apa-apa kecuali daun yang lebat. Nah, kalau di penulis Markus dikatakan waktu itu meski belum musim buah ara, tapi Yesus mengutuk pohon itu karena enggak menghasilkan buah. Nah, apa yang mau dikatakan di sana? Yang mau dikatakan sebetulnya adalah bahwa pohon ara yang berdaun lebat tetapi tidak menghasilkan buah adalah gambaran dari manusia yang tidak menghasilkan buah. Adalah gambaran dari orang-orang yang rajin, yang tekun, tetapi hidupnya tidak berbuah. Contohnya Bang Winner, rajin berdoa, tetapi tidak berbuah. Contohnya seperti apa? Coba Bang Winner. Contohnya kan Inang rajin berdoa tapi kadang kalau di kelas itu gak bisa dapat juara. Ya, rajin berdoa gak bisa dapat juara. Di Ya kelas. mungkin gak belajar. Iya, Berarti Inang. gak belajarnya ya. Benar. Nah, seperti yang kata Bang Winner, berbuah lebat, berdaun lebat tapi tidak menghasilkan buah sama dengan anak-anak sekolah minggu. Rajin berdoa tetapi tidak mau belajar, akhirnya Tidak juara. tidak juara. Kak Ruth, ada lagi enggak contoh yang lain? Ada Inang. Iya. Contohnya waktu adik-adik sekolah minggu dulu ke gereja, tiap hari minggu rajin ke gereja, ikut ibadah tapi selalu mengganggu teman. Jadi nggak mendengarkan khotbah. Jadi ketika ditanya apa khotbahnya tidak tahu. Itu Inang. Iya, betul. Jadi adik-adik sekolah minggu seperti yang Kakak Ruth bilang, ada yang rajin sekali sekolah minggu. Bahkan teman-temannya belum datang, gurunya belum datang, gereja belum buka, dia sudah ada di gereja. Tetapi setelah teman-temannya datang, gurunya datang dan mulai ibadah, apa yang terjadi? Seperti kata Kakak Ruth, ribut setengah mati, cucu kiri, cucu kanan, menggosip enggak jelas, mengganggu enggak jelas, jahil enggak jelas. Itu sama dengan pohon ara yang berdaun lebat tetapi tidak berbuah. Nah, jadi kalau
dikatakan seperti pohon ara berdaun lebat tetapi tidak berbuah, ini adalah gambaran dari orang-orang yang rajin, orang-orang yang tekun, tetapi hidupnya tidak berbuah, tidak membuat keadaan di sekelilingnya menjadi lebih baik. Contohnya di rumah seperti apa? Contohnya di rumah tidak mau membantu orang tuanya atau tidak mau menjaga adiknya, Inang. Iya, seperti kakak Ruth bilang, tidak mau membantu orang tuanya, tidak mau menjaga adiknya. Padahal kalau kita mengasihi Tuhan Allah, rajin berdoa ke Tuhan Allah, itu harus sama seimbang dengan mengasihi sesama kita. Apalagi dalam keluarga. Tidak mau membantu orang tua, padahal titah kelima apa dikatakan di sana? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allah kepadamu. Ya. Jadi kelihatannya baik, tetapi kebaikannya kosong di mata Tuhan Allah. Itulah gambaran dari pohon ara yang berdaun lebat tapi tidak menghasilkan buah. Kenapa Bang Winer? Karena memang ibadah bukan hanya persoalan berdoa. Ibadah bukan hanya persoalan rajin ke gereja, enggak. Ibadah bukan hanya persoalan rajin membuka channel YouTube Tanjung Sari untuk sekolah minggu, enggak. Bukan itu ya Kak Ruth. Tetapi ibadah yang sejati adalah soal kehidupan kita sehari-hari. Di mana setiap yang kita lakukan membawa dampak kepada keluarga kita, teman kita, saudara kita, atau siapapun yang dekat dengan kita. Ya, contohnya Bang Winer, apa kehidupan anak-anak sekolah minggu yang bisa membawa dampak ke keluarganya. Contohnya Inang, kalau misalnya nih ada kawan-kawannya di gereja atau di sekitar sekolah minggunya yang merasa kesusahan, dibantu. Iya, dibantu. Kalau ada temannya yang enggak punya pensil, ya rupanya boleh dipinjamkan. Iya, atau pena, dia punya 2 atau 3, boleh dipinjamkan dan boleh dikasih kalau memang tidak ada. Apalagi Kak Ruth? Kalau lebih kecil, kalau di rumah kan Inang, boleh berbagi sama adik juga, tidak rebut-rebutan mainan atau makanan. Jadi berbagi dengan adiknya. Iya, Kak Ruth. Seperti Kak Ruth bilang, berbagi itu sudah membawa guna, sudah membawa buah bagi orang lain, sudah berdampak bagi orang lain. Apalagi bangun pagi. Sebetulnya itu sudah menyenangkan hati orang tua. Apalagi bangun pagi jangan langsung merengek-rengek. Tapi bangun pagi terus dilipat selimutnya, dirapikan tempat tidurnya, lalu masuk ke kamar mandi, dicuci mukanya, digosok giginya. Pasti orang tuanya senang. Dan itu akan membawa dampak yang baik bagi keluarganya. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang harus dilakukan anak-anak sekolah minggu supaya menjadi pohon ara yang berdaun lebat tapi juga berbuah lebat. Nah, karena itu adik-adik sekolah minggu di rumah, hari ini kita memasuki Advent yang kedua. Kalau memasuki Advent yang kedua, kita harus semakin cas. Tahu cas? Semangat ini. Ya, cas. Semakin terang. Iya, semakin terang, semakin semangat. Minggu yang lalu, Advent pertama kita sudah mulai mempersiapkan diri, ya kan? Dibuat di situ harus tetap menjaga hati selalu baik, berbuat kebaikan kepada semua orang. Nah, sekarang yang mau dikatakan Advent yang kedua, anak-anak sekolah minggu harus membawa dampak kepada orang lain. Harus berguna bagi ayah dan ibunya. Harus berguna bagi saudara-saudaranya. Harus berguna bagi tetangganya. Jadi jangan jahil.
Jangan suka membuat nangis. Jangan suka mengganggu. Tetapi dia harus selalu bersikap manis. Itulah panggilan dari Advent yang kedua. Berdaun lebat dan berbuah lebat. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberikan firman-Mu, mengajari anak-anak sekolah minggu, supaya anak-anak sekolah minggu tidak hanya berdaun lebat yang indah dipandang, tetapi juga berbuah lebat yang boleh Tuhan berguna bagi keluarganya dan bagi orang lain. Karena kami tahu kalau kami menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, kami juga harus mengasihi sesama kami. Karena itu Bapa, ajar anak-anak sekolah minggu ini di dalam Advent kedua ini supaya mereka ingat terus di dalam hatinya tersimpan bahwa mereka harus berbuah lebat, harus berguna bagi sesamanya. Karena itu berkati Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah beribadah melalui pelayanan streaming pada minggu hari ini, dan juga para guru-guru dan juga orang tua masing-masing, biar Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, sertai kami dalam Advent yang kedua ini menuju Advent yang ketiga pada minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekarang kita dengarkan warta jemaat dari kakak-kakak. Iya, oke, terima kasih untuk firman-Nya hari ini yang mengajarkan kita kan Kak Ruth, Iya, supaya benar menjadi anak sekali. yang berbuah lebat dan berbagi kepada sesama kita. Oke, sebelum kita mengumpulkan persembahan, seperti biasa kita ada warta sekolah minggu. Iya Kak Ruth, oke, dibacakan Kak Ruth warta sekolah minggunya hari ini. Yang pertama, nama minggu kita yaitu Minggu Advent kedua. Dia nats Alkitab yang diambil dari Matius 21 ayat 18 sampai 22. Yang pertama sebagai warta kita yaitu adalah celengan. Coba. Iya, ada celengan. Oke. Ini dia. Celengan anak sekolah minggu untuk pembangunan gedung sekolah minggu mulai dikumpulkan. Jadi udah bisa dibongkar ya Bang? Ya. Ya, celengannya yang sudah setahun itu sudah bisa dikumpulkan mulai tanggal 29 November 2020 sampai dengan 13 Desember 2020. Jangan sampai lewat ya, diingat sampai tanggal 13 Desember 2020. Kemudian yang kedua, kakak guru sekolah minggu yang bertugas rekaman ibadah setiap minggunya menerima celengan mulai dari ibadah jam 7, dari ibadah jam 12. Selesai ibadah jam 12 sampai dengan jam 2 siang. Jadi nanti celengannya boleh dikasih kepada kakak-kakak guru sekolah minggunya. Dan sudah dibagikan kakak-kakak yang bertugas dari tiap horong masing-masing. Jadi kakak-kakaknya standby untuk menerima celengan dari adik-adik sekolah minggu melalui orang tua. Ya kan Bang Winner? Benar. Iya, yang ketiga yaitu celengannya juga dihitung sendiri di rumah, kemudian dibuat di amplop, kemudian dikasih kepada kakak guru sekolah minggu. Jadi kakak guru sekolah minggunya tinggal menerima, tidak menghitung lagi. Oke. Tapi di dalam amplopnya itu Kak, jangan lupa dicantumkan adalah nama, alamat, dan juga sektornya beserta nomor HP orang tuanya. Apa Bang? Nama, alamat anak sekolah minggu di mana, dan juga sektornya dan nomor HP orang tuanya. Dicantumkan di bagian amplop untuk celengannya. Iya, Oke, benar. ya selanjutnya Kak Ruth. Yang keempat, apabila orang tua tidak menyetor pada hari Minggu tersebut, dapat menghubungi kakak GSM tiap horongnya yang bertanggung jawab. Didengar ya adik-adik, di horong Salomo yang bertanggung jawab adalah Inang M. Boru Samosir. Horong Daudnya itu dari TK sampai TKB, yang bertanggung jawab adalah Kak Hartati. Oke. Untuk horong Yakub dari kelas 1 sampai kelas 2 yang bertanggung jawab adalah Kak Melisa Boru Tobing. Untuk horong Ishak yang bertanggung jawab adalah Inang Tumanggor. Untuk horong Abraham yang bertanggung jawab untuk menerima celengannya adalah Inang
Purba. Oke ya, selanjutnya Kak Ruth. Di ibadah kita di sektor 41 lingkungan 3 yang bertanggung jawab untuk menerima celengannya juga adalah yang menerima adalah guru sekolah minggu kita Kak Ruth Sitanggang. Untuk ibadah sektor 445 yang menerima dan bertanggung jawabnya adalah kepada Kak Evi Boru Sitohang. Ya. Di warta kita terakhir hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Akan diumumkan, nah didengar ya adik-adik beserta orang tua kita, di hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 akan diumumkan anak sekolah minggu kita yang berprestasi dari ibadah sekolah minggu kita yang offline dari Januari sampai bulan Maret. Dan juga kepada anak-anak sekolah minggu yang selalu mengikuti ibadah kita secara online dari hari bulan-bulan kemarin sampai pada tanggal 13 nanti akan menerima apa itu namanya Kak? Hadiah tanggal 13 Desember. Tapi jangan lupa yang datang ke gereja untuk menerima hadiahnya adalah orang tuanya. Yang menerimanya bukan adik-adik langsung, yes, tapi orang tuanya saja, dan jamnya itu adalah sesuai dengan jam waktu streaming kita, yaitu jam berapa Kak? Dari jam 1 ya sampai jam 2. Oke. Jadi adik-adik orang tuanya jangan lupa ya di tanggal 13 itu supaya datang ke gereja nanti yang sudah merupakan anak-anak yang berprestasi. Ya. Kategori berprestasinya itu diambil dari kiriman video ya Bang? Yes, kiriman video kita dari online maupun ibadah kita yang offline Kak. 3 bulan ya offline-nya. Yes, iya, benar. Oke. Untuk selanjutnya kita sudah menutup dari warta kita. Maka kita akan mengumpulkan persembahan tapi sembari dengan menyanyikan lagu. Ada satu sobatku. Iya, adik-adik dan orang tua kami ada di rumah. Kita persiapkan diri kita untuk mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dengan lagu Ada Satu Sobatku. Orang tua dan adik-adik Bang Winar dan Kak Ruth beserta Inang Diakones yang ada di sini undang untuk bernyanyi bersama. Kita bernyanyi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus. yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur Hatiku lagi. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke. Kita akan mengakhiri ibadah kita, Ina. Kita ada ajak adik-adik dan orang tua kita untuk lipat tangan dan berdoa. Kita berdoa. Bersama-sama meminta kepada Tuhan seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Rohul Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita. Amin. Amin. Amin.
Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Dan selamat hari Minggu yang Advent kedua. Tuhan Yesus memberkati.